minta tolong Bapak Ibu jemaat sekalian juga membuka Alkitab, baik yang buku maupun di elektronik, ikuti membaca pelan-pelan di ini ya, bersuara untuk pribadi ya di tempat masing-masing. Saya yang bacakan, Bapak Ibu silahkan membaca juga secara perlahan di tempat masing-masing ya. Habakuk 1 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintas bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya, dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah bagian firman Tuhan dari Habakuk yang akan kita sama-sama gali. Bapak Ibu akan mendapat kesempatan juga untuk tanya jawab begitu ya, untuk apa yang menjadi keraguan atau nanti ada yang mau menyampaikan sesuatu juga boleh sharing dari bagian ini. Kita berharap firman Tuhan malam hari ini sungguh meneguhkan kita dan semakin kita memahami kalau ada sesuatu yang terjadi di hidup ini dengan melihat bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel dan mengajar bangsa Israel, gitu ya. Oke, malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian, gitu ya. Kesaksian malam hari ini akan dipimpin oleh Saudara David. Apakah Saudara David Huai sudah ada? Hadir, Oke. Oh, pakai nama David Arison, jadi saya pikir ada orang lain lagi. Wajahnya belum muncul, sekarang udah muncul, itu udah benar. Iya, kita akan bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi kesaksian yang sudah didapat oleh Bapak David, begitu ya, untuk kita bersama. Silakan Pak David. Oke, ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Pak Netsken, untuk para penatua yang hadir di ruang Zoom kita malam hari ini. Jadi tadinya saya pikir sih pembahasan kita malam hari ini dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-17, tapi ternyata sampai di ayat ke-11 ya. Oke, jadi saya coba menyampaikan apa yang saya sudah pelajari dan saya dapat dari pembacaan kita. Jadi kalau kita lihat di kitab Habakuk ini, kita tahu bahwa kitab Habakuk ini adalah kitab dari nabi-nabi kecil. Nah, kita melihat bahwa kitab Habakuk ini dia di ayat 5 sampai dengan ayat 7 itu dia menceritakan tentang hukuman Tuhan yang akan dijatuhkan kepada bangsa Israel. Jadi di ayat 5 itu mengatakan bahwa aku akan melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai. Nah, saya melihat di sini bahwa ketika Tuhan menyatakan itu kepada Habakuk, tentu Habakuk tidak bertanya kepada Tuhan dia tidak bertanya apakah ini benar akan terjadi atau tidak.
Tapi menurut saya bahwa Habakuk percaya bahwa apa yang sudah disampaikan atau dinubuatkan oleh Tuhan itu akan terjadi. Nah, cuma saya kadang melihat ketika pencobaan itu datang kepada bangsa Israel, kadang kita berpikir gini, kalau misalnya pencobaan itu datang dari suatu bangsa yang mungkin secara iman mereka lebih baik daripada bangsa Israel, mungkin itu oke lah ya. Tapi itu pemikiran saya. Kadang saya berpikirnya seperti itu. Tapi ini bangsa yang akan Tuhan menghukum bangsa Israel itu melalui suatu bangsa Kasdim yang memang secara keimanan mereka pun mereka adalah bangsa yang berdosa juga gitu. Jadi itu kadang jadi suatu pertanyaan juga buat kita, kenapa sih Tuhan nggak ngasih aja mungkin pencobaan-pencobaan yang lain, misalnya ya mungkin bencana alam atau mungkin malapetaka apa yang mungkin bisa mendisiplinkan bangsa Israel sehingga dia bertobat gitu loh. Tapi Tuhan mengizinkan atau Tuhan memberikan hukumannya itu melalui bangsa Kasdim gitu, yang adalah notabene adalah bangsa yang berdosa juga gitu. Nah, kita lihat di sini bahwa disebutkan di situ bahwa bangsa Kasdim ini adalah sesuatu bangsa yang besar yang bisa menaklukkan yang memiliki peralatan perang yang cukup banyak dan juga memiliki bala tentara yang hebat-hebat sehingga mereka bisa menumpas semua musuh mereka gitu. Jadi kita baca di ayat 5 sampai ayat yang ke-11 tadi bagaimana kelebihan-kelebihan yang disampaikan daripada bangsa Kasdim ini. Nah, jadi kita melihat situ bahwa Tuhan menjalankan hukumannya itu kepada Yehuda, kepada bangsa Yehuda karena dosa mereka. Nah, kalau dosa mereka di PA yang sebelumnya sudah disampaikan juga oleh Bu Greta terkait dengan dosa-dosa daripada bangsa Yehuda. Nah, saya melihat di sini bahwa ketika Tuhan melakukan hukuman terhadap bangsa Yehuda itu dalam dia ingin membentuk bangsa Yehuda gitu. Cuma saya mau lihat di sini ketika Habakuk melakukan menyampaikan akan nubuatan daripada Tuhan, Habakuk tidak bertanya kepada Tuhan kenapa Tuhan di ayat berikutnya, maksudnya kayak misalnya di ayat yang 12 itu dia tidak bertanya kepada dia tidak mempertanyakan kepada Tuhan kenapa bangsa Kasdim. Kita melihat bahwa ini adalah satu di dalam kedaulatan Tuhan dan itu ada dia melihat itu sebagai kedaulatan Tuhan yang Tuhan mau kerjakan kepada bangsa Israel sehingga mereka bisa bertobat. Jadi saya melihat kadang kalau misalnya kita belajar dari kitab Ayub, jadi kadang kalau misalnya di dalam kitab Habakuk ini kita melihat bahwa dia melihat bertanya kepada Tuhan gitu loh. Tuhan, kenapa sih engkau itu kan adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang baik. Kenapa bisa mendatangkan suatu malapetaka atau mungkin mendatangkan hukuman kepada bangsa Israel dengan cara seperti ini gitu. Jadi dia seakan-akan bertanya kepada Tuhan. Kadang pergumulan kita kalau misalnya kita di dalam pergumulan atau di dalam konflik-konflik yang terjadi di dalam kehidupan kita, seringkali kita enggan untuk bertanya kepada Tuhan gitu, karena kita berpikir bahwa Tuhan itu udah yang berdaulat gitu. Padahal sesungguhnya ketika kita mau bertumbuh di dalam keimanan kita, harusnya kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan melakukan ini bagi kita gitu. Jadi kalau misalnya kita baca di kitab Ayub, bagaimana Ayub bertanya kepada Tuhan. Jadi teman-temannya Ayub itu menyatakan bahwa kamu tuh salah. Jadi teman-temannya Ayub menyatakan bahwa bukan Tuhan yang salah. Tapi di situ kita melihat bahwa bukan Ayubnya yang salah, tapi Tuhan mau bahwa Ayub itu berperkara dengan Tuhan gitu. Sehingga kehidupan Ayub itu bisa membuat dia mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya dia itu adalah di dalam kehendak Tuhan, dan Tuhan mau dia belajar bagaimana mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi itu di dalam kedaulatan Tuhan. Nah, sama seperti yang kita baca di kitab Habakuk ini. Bagaimana Tuhan memakai dia dan Tuhan menyatakan bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu bukan hanya untuk
bukan hanya kepada Habakuk belajar bahwa Tuhan bisa melakukan hal-hal yang bisa mendisiplinkan bangsa Israel melalui cara-cara yang dipikir oleh kita sebagai manusia, cara-cara yang wajar. Tapi kadang Tuhan menginginkan kita belajar lebih daripada itu. Nah, itu yang saya saya dapatkan dari pembelajaran kita. Itu sih beberapa poin pertama yang mungkin bisa saya sampaikan, Pak Yuga. Nanti mungkin kalau ada hal-hal lagi nanti bisa saya tambahkan. Thank you, Pak. Pak Yuga masih mute. Minta maaf. Udah ngomong seru-seru, masih belum di-unmute. Iya, Bapak Ibu, seru ya bagian yang kita barusan baca dan tadi dengarkan dari Pak David, bagaimana Tuhan memberikan atau memperkenankan ada sesuatu yang dalam tanda kutip aneh gitu ya, nggak biasa begitu. Kepada bangsanya kok malah jadi lewat bangsa lain. Tapi justru ini yang kita perlu belajar begitu ya. Jadi sebelum maju lebih lanjut, mohon maaf tadi Pak David ada nyebutin bahwa Habakuk tuh nabi kecil. Apakah Bapak Ibu di sini ada yang tahu nabi besar, nabi kecil tuh kenapa gitu disebut nabi besar, kenapa disebut nabi kecil gitu? Ada yang tahu? Kenapa ada yang nabi besar, kenapa ada yang nabi kecil? Enggak, ini tambahan aja sebelum masuk ke lebih lanjut gitu ya. Supaya nanti kalau ada yang nanya, ngobrol-ngobrol kita nggak tahu gitu. Silakan kalau ada yang ini langsung mic-nya dihidupin. Silakan itu. Siapa nabi besar? Siapa aja yang disebut nabi besar? Siapa nabi kecil? Kenapa jadi nabi besar? Kenapa nabi kecil? Bang Jimmy mau ini menyampaikan sesuatu, silakan. Sinyal lagi jelek, Pak. Oh, oke. Iya. Bapak Ibu silakan, ada ini kalau Pak Netsen udah tahu nggak Bapak Ibu jemaat sekalian. Ini yang dibahas di katekisasi kemarin, Pak. Iya, Yakub udah tahu, jangan jawab dulu Yakub, biar yang lain. Ya. Bapak Ibu ada, silakan nggak apa-apa, disampaikan aja, kan ini forum kita bersama gitu ya. Nggak usah takut salah. Jadi barangkali semua juga mikir yang sama gitu kan. Jadi kita sama-sama benar sebetulnya. Jadi Nabi ini ya, Nabi besar. Iya, sorry. Pak Heri. Iya, Pak Heri. Takut disalahin. Nanti dihukum. Stop. Ya, jadi nabi besar itu ada 5 begitu ya. Nabi Yesaya, Yeremia, Ratapan itu ditulis oleh Yeremia termasuk juga nabi besar. Lalu Daniel dan Yeskiel gitu, Yeskiel, Daniel. Kalau yang 4 lain kan nama orang gitu, Ratapan ini kan nama kitab gitu. Kenapa disebut nabi besar juga? Nah, itu masalahnya. Jadi sebetulnya nabi besar, nabi kecil bukan nabinya yang satu badannya besar, satu badan kecil, bukan. Bukan juga kalau yang 5 ini lebih sakti daripada nabi kecil, bukan. Nabi-nabi yang disebut nabi kecil ya, lain-lainnya. Nabi kecil itu seperti Nahum, Hosea, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, Malek, itu nabi-nabi kecil begitu ya. Bukan berarti juga yang 5 ini lebih sakti daripada ini, bukan. Bukan karena nabi-nabi yang namanya Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, dan Ratapan ini membuat karya yang lebih hebat daripada nabi-nabi yang disebut nabi kecil, bukan. Tapi disebut nabi besar itu karena kitab yang ditulis oleh nabi-nabi itu lebih gede, lebih panjang, lebih tebal bukunya, begitu. Jadi besar bukunya, begitu. Besar karya, bukan karya, tapi tulisannya itu lebih panjang. Itu menyebabkan nabi itu disebut nabi besar. Jadi kalau kita lihat Nabi Yesaya, Yeremia, Ratapan, Daniel, Yeskiel, ayatnya panjang-panjang, pasalnya panjang-panjang gitu ya. Dikala yang lain itu yang disebut nabi kecil,
ayatnya lebih sedikit, pasalnya lebih sedikit. Itu. Jadi jangan sampai keliru nanti kalau suatu hari nabi, orang nanya nabi besar, nabi kecil, itu ya jangan bilang oh Nabi Yesaya karena lebih sakti. Soalnya kenapa Nabi Musa nggak dimasukin? Kenapa Abraham nggak dimasukin? Begitu kan nabi besar. Jadi bukan karena karyanya begitu ya. Ratapan kenapa disebut nabi besar? Padahal dia kan nama kitab itu kalau mau ngomong itu. Ya, jadi karena kitab itu kitab yang panjang. Ini itu umum aja begitu ya, disebut nabi besar, nabi kecil. Kira-kira di abad 18 mulainya disebut itu begitu ya. Kira-kira begitu. Ya, oke. Kita akan masuk ke next itunya program, yaitu silakan. Kalau dari Bapak Ibu ada yang mau menanggapi atau ada yang mau menanyakan dan lain-lain, kita bisa diskusi sama-sama. Jadi forumnya sekarang kita setelah mendengarkan sharing, kita akan diskusi bersama ya. Apa yang kita dapat dari Habakuk 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11 tadi. Silakan Bapak Ibu, jangan sungkan. Teman-teman jangan sungkan. Monggo. Kalau ada yang mau sharing juga boleh. Kalau ada di dalam hidupnya rasanya kayaknya mirip-mirip sama yang dialami sama bangsa Israel ini juga boleh begitu ya. Ada apa? Tuhan perkenalkan musuh yang menyerang hidup kita begitu. Bapak, saya mau bertanya. Oh iya, silakan Vera. Kan di sini di ayat 8 kan katanya kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap dari jauh, mereka datang terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Nah, apakah kita bisa menerima ini secara tata bahasa? Kan kita tahu ya maksudnya kenapa di sini kuda itu lebih cepat dari macan tutul gitu. Artinya tuh kayak gimana gitu mentafsirnya dalam ayat ini gitu, Pak. Sedangkan yang saya tahu itu biasanya kuda itu lebih lambat dan macan tutul itu lebih cepat, seperti itu. Terima kasih. Ya. Thank you Vera. Nah, ayo silakan. Bapak Ibu yang di sini bisa saling memberikan ini pendapatnya, masukannya. Silakan. Ayo. Bagus nih yang ditanya Vera. Betul, itu malah dibilangnya lebih cepat dari, ini kan angin timur lagi. Emang angin timur cepatnya kayak apa begitu kan? Saya sampai coba cari-cari angin timur seperti apa begitu ya. Kenapa pakai istilah ini? Derapnya kan disebut nih, pasukan berderap jauh, terbang seperti Raja Wali menyambar mangsa. Raja Wali itu kalau nyambar mangsa, waduh nukik sejet pasti kena begitu. Tapi disebutnya ini pasukannya sampai seperti gitu, pasukan berkudanya hebat ya. Tadi kayak macan tutul kalah. Sekarang Raja Wali juga kayak Raja Wali lagi disebutnya, yang lagi nukik begitu. Luar biasa. Pasukan depannya seperti angin timur. Nah, loh. Ayo silakan. Sharing-sharing aja. Iya. Pak Yuke. Iya, Pak. Saya izin nambahin sedikit supaya lebih seru mungkin nanti diskusinya. Jadi, ya, silakan Pak Heri. Saya mau nambahkan begini. Di ayat 5 itu kan kalau saya melihatnya bahwa orang-orang itu bangsa-bangsa kan tercengang-cengang, kaget. Jadi bukan cuma Habakuk aja nggak percaya kok Tuhan memakai orang jahat, orang kafir, bla bla bla. Gambarannya nanti di ayat 6 sampai 10 tentang tadi yang ditanya oleh Vera tadi. Jadi sebelumnya Habakuk itu kan berteriak kepada Tuhan di ayat 1 sampai 4, seakan-akan tidak didengar gitu loh. Tapi kemudian di ayat 5 inilah Tuhan menjawab, sesungguhnya karena untuk menghukum Yehuda dengan bangsa Kasdim yang jahat, yang kafir ya, seperti itu. Nah, ringkas supaya kita semakin di ayat 6 dikatakan dia garang, bangsa yang garang, ya tentaranya tangkas, seperti itu. Di ayat 7 dahsyat dan menakutkan, ya lari
lari kudanya lebih cepat dari macan tutul. Ya benar tadi sebenarnya Vera, memang lari kudanya lebih cepat dari macan tutul, itu menggambarkan semestinya kan macan tutul lebih cepat, lebih tangkas, lebih gesit gitu loh. Tapi ini menggambarkan betapa hebatnya pasukannya itu, menunjukkan bahwa dia bahkan di atas macan tutul, yang tahu kalau macan tutul kalau di padang itu mengincar mangsanya itu ya jarang yang luput begitu loh. Ya, saya juga melihat ini satu gambaran kalau kita lihat lagi di udara ditunjukkan Raja Wali. Tadi Pak Yuke bilang Raja Wali itu matanya kan tajam ya, jadi kalau menukik dia menangkap ikan atau menangkap mangsanya di darat itu jarang yang meleset. Karena dia punya ketajaman berapa mil dari atas, dia bisa intai ke bawah dan menukik dengan begitu cepatnya. Jadi kalau kita lihat, kalau sekarang ini ibaratnya pasukannya mau tanknya di darat maupun di udara, pesawatnya, wih luar biasa nih, Kasdim seperti itu ya. Itu. Garda terdepannya, kalau saya bisa bahasa lainnya, garda terdepannya itu seperti angin timur gitu ya. Pak Yuke nanti lengkapi, sudah gali itu angin timur kayak apa, angin bertiup dari timur tuh ya kayak apa gitu loh ya. Dia di ayat 9 dan 10 ya, datang dan semua disikatlah musuh-musuhnya, raja, penguasa dan semua tentara, semua ditawan oleh mereka ya. Bahkan di Yeremia 18 ayat 7 dikatakan bangsa ini jangkung berkulit hitam mengkilap ya, berkulit mengkilap, ditakuti kekuatan keuletan dan yang jauh. Semua bangsa-bangsa lain takut sama satu ini. Jangkung, orangnya besar, badannya ya ibaratnya kalau orang di lapangan tuh badannya mengkilap ya, hitam itu lebih kuat daripada orang yang kulitnya putih gitu. Seperti itu kira-kira gambarannya. Kekuatan, keuletan, kealimannya seperti itu. Nah, ayat 11 ini gambaran satu kesombongan. Karena kehebatan mereka jadi sombong. Mereka anggap mereka dewa, mereka Tuhan, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi saya mengajak kita juga diskusi selain tadi apa yang disampaikan oleh Vera. Saya mencatat ada beberapa hal nih. Kenapa Tuhan harus menghukum dengan cara meminjam tangan musuh? Apakah Tuhan tidak memiliki cara lain? Apakah cara menghukum Tuhan yang serupa juga masih berlaku atau terjadi pada kita saat ini di umat pada masa kini? Nah, itu yang saya lemparkan untuk kita juga coba renungkan ya, apa yang terjadi pada saat masa itu ya. Nah, saya kira itu sementara yang ingin saya sampaikan. Ada beberapa poin juga sebenarnya saya aplikasi buat pribadi saya, nanti kalau ada waktu bisa saya sharingkan juga. Terima kasih Pak Yuke. Oke, thank you Pak Heri. Ya, thank you masukannya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Jadi tadi ada salah satu pertanyaan dari Vera yang belum kejawab, itu maksudnya ini bahasa kiasan atau benar-benar kudanya itu begitu cepat, begitu lebih cepat dari macan tutul ya, yang itu ya, lebih seperti itu ya Vera ya. Penasaran nih, ini asli kuda terbang begitu atau bahasa kiasan aja gitu ya. Yo, silakan siapa yang ini kasih masukan-masukan, silakan. Ini senang sekali hari ini ada 26 yang kita sama-sama bergabung, 26 anggota jemaat, bersyukur. Ayo silakan. Satu aja dulu. Ya Bu Lomongga, monggo. Silakan Bu Lomongga. Kalau ada yang mau langsung buka mic juga boleh begitu ya. Bu Lomongga mau bicara silakan di unmute. Nah. Ibu Lomongga belum di-unmute suaranya. Belum kedengeran. Nah, ya. Ya, sekarang udah oke.
Menurut yang saya baca, bangsa Kasdim ini sama dengan bangsa Babel. Jadi kalau di Alkitab selalu Kasdim, Babel itu berganti-ganti disebutkan. Jadi mereka itu sebetulnya sama. Nah, pada zaman Habakuk ini hidup, bangsa Kasdim itu adalah bangsa yang kecil, yang nggak dikenal. Yang terkenal dan hebat pada masa itu adalah bangsa Asyur, yang menguasai, yang menjajah Israel. Jadi bangsa Kasdim ini bangsa kecil yang nggak dikenal sama sekali sama orang-orang. Tetapi kelihatannya cara Tuhan bekerja, karena di ayat 5 dikatakan, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Jadi ini kalau cuma diceritakan nggak akan ada orang yang percaya. Tapi sekarang Habakuk disuruh melihat sendiri. Bangsa Kasdim itu kemudian akan dibuat oleh Tuhan Allah menjadi suatu bangsa yang besar yang akan digunakan untuk menghukum bangsa Yehuda. Kalaupun perkembangannya sedemikian nggak masuk akal, makanya dikatakan kamu tuh akan tercengang-cengang kalau cuma dengar aja nggak akan percaya. Tapi perhatikanlah, lihatlah. Bangsa Kasdim itu saya yang membangunkannya, kata Tuhan Allah. Jadi dia yang membangun bangsa ini menjadi suatu bangsa yang besar, jadi bangsa Babel yang besar yang nantinya akan menjajah Yehuda, menghukum Yehuda. Jadi kelihatannya Tuhan, karena bangsa Yehuda ini sudah sangat jauh menyeleweng, melupakan Tuhan, Tuhan Allah memang selalu bekerja dengan cara yang sangat hebat untuk mengembalikan umatnya supaya ingat sama dia. Jadi itu sebabnya dikatakan di sini apa yang tadi ditanyakan oleh kudanya lebih cepat. Saya kira itu hanya kiasan untuk menyatakan begitu hebatnya perkembangan militer dan perkembangan kekuatan bangsa Kasdim itu, sehingga sulit untuk mengemukakannya dengan kata-kata biasa. Mereka akhirnya menjajah banyak bangsa-bangsa dari suatu bangsa kecil yang tidak dikenal. Jadi Tuhan mau menunjukkan saya yang berkuasa, saya yang bekerja di belakang itu semua. Disitulah Habakuk terdiam melihat semua perkembangan itu. Nanti di pasal-pasal berikutnya dia akan malah berbalik sesudah melihat bangsa Kasdim memang begitu kejam, begitu jahat, supaya kalau Tuhan Allah mau menghukum bangsa Yehuda, janganlah terlalu keras, kasihanilah. Tapi Habakuk percaya dari nanti ayat selanjutnya, dari sejarah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, walaupun mereka jatuh bangun, Tuhan Allah selalu menarik mereka kembali. Jadi ini barangkali yang bisa saya tambah dari yang saya baca, Pak. Terima kasih Ibu Tengah, masukannya bagus sekali, thank you. Jadi kita punya gambaran ya, memang ujungnya tuh penawanan di Babelonia itu ya menjadi puncak dari itu. Tapi memang yang menjadi pertanyaan itu waktu minta tolong kok malah jadi seperti ini begitu ya, pendidikan itu yang ini yang kita mau diskus sama-sama, seperti apa sih sebetulnya yang Allah kehendaki dengan kejadian-kejadian seperti gini. Sebab bisa jadi yang seperti gini mirip nanti yang kita alami. Tapi jangan sampai kita jadi malah mundur karena kita sudah melihat apa yang terjadi di Habakuk ini yang diceritakan oleh Habakuk. Ya silakan. Ada yang mau kasih masukan lagi? Pak Yoga, mungkin saya tambahin satu poin. Tadi saya lupa kelewat sih. Ya silakan. Ya jadi saya coba ngajak kita baca di ayat 6a ya. Di ayat 6a itu bunyinya seperti ini. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Terus kita baca lagi ke ayat 11b.
Dengan demikianlah mereka bersalah dan mendewakan kekuatannya. Jadi kalau kita coba paralelkan dua ayat ini, seakan-akan di satu sisi Tuhan tuh mengangkat bangsa Kasdim, tapi di sisi lain kadang di ayat 11-nya itu kita melihat bahwa dengan Tuhan mengangkat mereka menjadi congkak, mereka merasa mereka hebat, dan mereka merasa bahwa kekuatannya mereka itu yang bisa menyelamatkan mereka gitu. Jadi di sini kadang ada satu istilahnya bisa muncul satu pertanyaan buat kita ya. Tuhan mengangkat bangsa Kasdim, tapi di sisi lain akhirnya bangsa itu mendewakan kekuatannya mereka. Jadi kita melihat di sini bahwa ketika Tuhan bekerja bahwa itu kadang kita maksudnya kadang di luar nalarnya kita sebagai kita diangkat, mungkin kita mendapatkan sesuatu hal yang baik di dalam kehidupan kita. Itu perlu juga mungkin kita merenungkan apakah memang ini yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita ya. Maksudnya jangan sampai itu malah menjadi sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan gitu. Jangan sampai mungkin kita dengan mendapatkan kekayaan itu malah menjauhkan kita daripada Tuhan. Jangan sampai dengan kekayaan kita dapat, mungkin itu akan menjadi suatu dewa kita di dalam kehidupan kita yang menjadi satu semacam laci di dalam kehidupan kita yang bisa kita andalkan, dan kadang kita meminggirkan kedaulatan Tuhan gitu. Jadi saya coba mendapat poin yang saya dapat juga dari ayat 6a dan ayat yang ke-11b tadi sih. Itu sih Pak Yuga tambahannya. Terima kasih. Iya, thank you Pak David, betul. Jadi nanti bisa ada di dalam kesimpulan yang seperti itu ya, indah sekali. Nanti Pak Netsen barangkali akan rangkumin begitu ya. Thank you masukannya. Ayo, yang lain-lain silahkan. Ini banyak. Saya boleh banyak. Pak Yuke bertanya. Silakan Pak Ujok. To the point aja gitu nanya ya. Kalau kita baca kan di pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11 ini, bahkan di ayat 12 deh, itu kan Nabi mengeluh gitu ya. Nah, apakah keluhan Nabi ini yang mempertanyakan segala sesuatu kepada Tuhan itu menyatakan bahwa Nabi juga bisa lemah imannya gitu, Pak? Padahal kan Nabi utusan Tuhan. Kenapa ya kan? Ngeluh begitu? Iya, kenapa ngeluh kan utusan Tuhan gitu. Harusnya kan namanya Nabi membawa pesan dari Tuhan harusnya bisa melihat dong from the brighter side gitu, bahwa rencana Tuhan itu kekal gitu loh. Tapi kok seorang Nabi pun bisa mempertanyakan itu, apakah itu tandanya Nabi juga bisa lemah imannya atau gimana sih yang terjadi sama Nabi Habakuk sebenarnya gitu. Itu aja sih Pak Yuka. Thank you, pertanyaannya menarik ini. Betul. Kalau kita baca kenapa Nabi kok bukan yakin gitu kan, ini lemah iman atau kenapa kok jadi berharap-harap seperti itu, kayak nggak tahu rencana Tuhan lah kira-kira gitu ya. Oke, sip. Ada yang silakan, ayo dong. Yang ini bisa menambahkan, bisa ikut menjawab, bantu sharing apa yang sudah dipelajari. Yang muda-muda nih, ayo. Siapa aja nih yang di sini? Ini ada banyak ini. Nggak ada yang mau kasih masukan? Waduh, saya mancing pertanyaannya kurang ini kali. Atau ada yang ngalamin nggak di dalam hidupnya pernah gitu ya, belajar, diajar oleh Tuhan melalui digocoh sama musuh begitu. So ini bisa jadi kita memang merasa ada iblis yang sedang bekerja melawan orang lain, kita mengalami kejahatan orang lain begitu, yang kita rasa kok kita minta tolong Tuhan, bukannya Tuhan tolong, mak kita kebelbes gitu. Tapi terakhirnya ada sesuatu yang kita sadari, thank you Tuhan gitu, kira-kira begitu. Kalau bukan Tuhan ngajarin saya ini, mungkin saya lebih terpuruk misalnya. Ada nggak? Boleh dong kesaksian dong. Kalau ada yang seperti gitu, jadi kita juga semakin diteguhkan, dikuatkan. Siapa saja boleh, silakan. Nggak harus yang spektakuler.
Benar, kalau sampai hari ini rasanya musuh itu masih ngegocok kita juga boleh, jadi nanti kita kan bisa doain sama-sama gitu ya. Tapi lebih memahami ini kira-kira sebetulnya jalan Tuhan seperti apa. Kalau mungkin dari saya Pak Yuka. Nah, silakan. Yang tadi pertanyaan Pak Ucok ya, maksudnya Habakuk adalah seorang nabi kok. Maksudnya dalam pertanyaannya ini seakan-akan dia berkeluh kesah kepada Tuhan gitu ya, dengan realita yang dia hadapi. Saya pikir yang pertama, Habakuk juga adalah manusia biasa. Justru ini kita belajar bahwa membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang kuat, meskipun dia menjabat seorang pelayan Tuhan, tanpa kekuatan daripada Tuhan itu sendiri. Sekalipun dia seorang nabi, kalau dalam konteks kita sekarang adalah sekalipun dia adalah seorang hamba Tuhan, pasti dia juga punya titik lemah dalam hidupnya, di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Oleh karena itu dalam bagian ini yang pertama, karena kalau kita membaca Alkitab bukan hanya Nabi Habakuk ya, bahkan Elia pun yang salah satu nabi yang langsung diangkat oleh Tuhan, pernah dia juga seakan-akan dalam tanda kutip dia berputus asa di hadapan Tuhan. Dia mengatakan lebih baik saya mati Tuhan, waktu dia akan dibunuh oleh istri dari Ahab, waktu dia dalam pelarian. Dan saat itu Tuhan menjemput dia. Tetapi dalam bagian ini saya belajar bahwa ya memang benar, namanya ciptaan tidak akan bisa hidup tanpa kekuatan daripada Tuhan, sekalipun kita menganggap diri dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu Alkitab selalu mengingatkan kepada kita untuk melekat terus kepada Tuhan, karena itulah satu-satunya kekuatan kita. Tanpa kita mendekat dengan Tuhan, tanpa Tuhan membimbing kita, maka kita tidak akan mampu dalam menjalani hidup ini. Itu yang saya dapatkan dalam bagian ini. Oleh karena itu saya belajar bahwa kadang-kala saya keliru di dalam memahami, khususnya di dalam melayani ketika menghadapi suatu kesulitan. Kadang ketika muncul suatu pemikiran Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah melakukan ini, seakan-akan saya sudah berjasa banyak kepada Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan saya hidup dalam suatu pergumulan yang sulit, seakan-akan Tuhan tidak mau menjawab saya. Sedangkan orang di luar sana hidupnya ya amburadul begitu, tetapi kelihatannya aman-aman saja. Tetapi ya kita bersyukur sebagai orang Kristen karena ya kita selalu diberikan jawaban yang tepat, jawaban yang bijak, yaitu dari firman Tuhan itu sendiri. Ya kalau di dalam Amsal dikatakan ya jangan iri hati kepada orang fasik karena jalan mereka itu sedang menuju ujung tanduk yang sesaat lagi mereka akan lenyap. Tapi hal itu mereka tidak sadari, mereka anggap aman-aman saja, mereka anggap jalan mereka lurus, tetapi sejatinya mereka sedang menuju kebinasaan. Kemudian di dalam Mazmur juga mengatakan bahwa ya tidak selamanya orang benar akan hidup di dalam dibiarkan goyah, tetapi akan tiba waktunya Tuhan akan memberikan suatu kemenangan bagi dia. Dan kembali kita dalam pembacaan kita malam ini, ya hal yang demikian ketika Habakuk bertanya kepada Tuhan dengan situasi kondisi yang dia hadapi, Tuhan memberikan suatu jawaban yang luar biasa bahwa coba kamu perhatikan, saya akan menyatakan sesuatu yang di luar dari dugaanmu. Bagaimana orang yang kamu anggap selama ini ya menjadi sesuatu yang membuat kamu frustasi, ya khususnya bangsa Yehuda, Tuhan akan menghukum mereka, dan cara saya menghukum di luar daripada dugaan kamu. Ya seperti tadi Pak David katakan, ya kenapa ya Tuhan, kenapa dia harus pakai orang yang jahat ya untuk menghukum mereka. Ya ini juga sekaligus cara Tuhan untuk kembali menghukum orang Kasdim ini dengan kejahatannya itu. Ya karena dengan menganggap bahwa ya Tuhan memberikan kemenangan bagi dia, ya di sisi lain yang membuat dia ya semakin sombong, dan melalui itulah Tuhan kembali menghukum dia. Oleh karena itu, ya ini suatu penghiburan bagi kita bahwa di dalam menjalani hidup ini memang tidak sesederhana itu. Tetapi ini terus saya mengingatkan saya ketika saya mengalami suatu pergumulan yang berat, ya seakan-akan Tuhan berdiam diri terhadap pergumulan yang saya hadapi itu, ya disinilah kembali akan tiba waktunya Tuhan akan menyatakan kebenaran. Tetapi yang Tuhan inginkan dari kita bagaimana kesetiaan kita, ketaatan kita di dalam menjalani proses yang Tuhan kerjakan. Memang itu tidak mudah. Kembali lagi kepada rumusnya, tetap melekat kepada Tuhan. Itulah satu-satunya kekuatan kita.
Karena sejatinya tidak ada yang manusia mampu menjalani hidup ini tanpa pimpinan daripada Tuhan. Sekalipun dia sudah melayani Tuhan, sekalipun dia sudah dekat dengan Tuhan. Ya, itu yang saya dapatkan dalam bagian ini, Pak Ika. Thank you, Bu Yemimah. Iya, Bu. benar. Ya, silakan. Ada siapa lagi yang mau memberikan ini masukan? Thank you. Ya, jadi nabi juga manusia biasa, begitu ya. Izin Pak Yuka. Ya, silakan. Dengan siapa ini? Ini Pak Yuka. Maaf, ganti-ganti handphone karena sinyal kurang bagus jadi di jalan Paris. Oh, ya. Oke, silakan. Ya Pak, saya sudah hampir 1 tahun nggak ikut PH. Gitu ya, dan 1 tahun nggak ikut PH sejak COVID ini gitu ya. Ya, pertama secara pribadi saya entah kenapa kurang nyaman dengan Zoom karena salah satunya begini nih sinyalnya maju mundur gitu kan. Oke Pak, saya mau mencoba kita melihat gitu ya. Kalau kita saya ingat dengan ajaran Pak Dikmen gitu ya. Pak Dikmen selalu bilang ke kita ketika ber-PA adalah jangan mencomot orang di Alkitab lalu kita bawa ke zaman sekarang karena situasi akan berbeda gitu kan. Tetapi kita boleh mewiper, artinya dari ayat 1 ke ayat lain kita wiper, biarlah Alkitab yang menjelaskan Alkitab, gitu kan. Nah, kalau kita buka di Sabda, gitu ya, kalau kita pakai Alkitabnya Sabda di handphone kita, maka ayat 5 itu ada bintangnya. Nah, apa bintangnya itu kalau kita pencet? Apa yang mencengangkan itu diucapkan kembali oleh Paulus dalam Kisah Rasul 13 ayat 41. Saya bacakan ya, Kisah Rasul 13 ayat 41. Ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percaya jika diceritakan kepadamu. Lalu pertanyaannya, ini mau menceritakan tentang apa? Begitu kan ya, mau menceritakan tentang apa? Maka pada Kisah Rasul 13, harusnya teman-teman kan kemarin ada ikut PA Kisah Rasul. Maka kita akan tahu dalam Kisah Rasul 13 ini, Paulus lagi di Antioquia. Nama mirip sama gereja kita ya dulu ya, Antioquia gitu kan. Waktu di Antioquia ada banyak patung-patung, lalu Paulus berdiri dan bercerita, saya mau menceritakan sesuatu yang tidak pernah kamu dengar, gitu ya. Nah, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita ketahui itu. Kalau teman-teman zaman sekarang itu selalu bilang nih, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita harapkan, itu yang Tuhan berikan. Tadi kan selalu bilang, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak kita pernah harapkan, yang Allah berikan adalah keselamatan dari Allah. Jangan dilain-lainkan. Ketika dilain-lainkan, maka akan terjadi kesalahan. Saya pikir ini satu poin penting, ayat 5, kita pertama akan tahu bahwa Habakuk bicara tentang Allah bilang, saya memberikan keselamatan kepadamu. Apa itu keselamatan? Maka kita lihat, ayat 6 itu kan ada kata kastim. Beroleh dari sabda juga, kalau kita pencet ada bintangnya juga. Maka kita akan tahu, kastim itu menyerang Yehuda itu 2 kali. Zaman kerajaan Yoyakim dan zaman kerajaan Yoyakim. Yang menarik Yoyakim dan Yoyakim ini adalah kakak adik. Siapa papanya? Papanya adalah Yosia bin Amon. Siapa Yosia bin Amon? Orang raja terhebat kedua mungkin di Israel. Dialah yang mengadakan Paskah terbesar. 14 tahun yang lalu saya bertanya dengan Pak Dikmen. Pak Dikmen, ada raja yang begitu hebat, namanya Yosia. Raja yang dinubuatkan, namanya akan menghabiskan para nabi-nabi Baal. Tetapi yang menarik, raja ini mati oleh Firaun Neko. Lalu diganti oleh anaknya. Nanti anaknya inilah kalah dan ditawan oleh bangsa Kastim. Siapa bangsa Kastim itu? Yes, betul, itu Babel.
Artinya dia akan ditangkap oleh Babel. Nah, kenapa dari minggu lalu kalau saya dengar kita selalu beranggap, oh ya, sedih, ini cerita tentang sedih. Saya pikir kesedihannya kesedihan yang berbeda. Kesedihan Habakuk adalah kesedihan bahwa dia tahu Israel itu, Yehuda khususnya, pilihan Allah. Kita pernah PA di Kejadian bersama Pak Bisman. Allah berjanji kepada Abraham. Ketika Allah berjanji kepada Abraham dan membelah domba itu, ada lidah-lidah api yang menyala. Waktu itu saya tanya Pak Bisman, apa artinya lidah yang menyala itu? Itu kalimat yang begitu kuat yang menyatakan bahwa kalau salah satu di antara kita mengingkari, maka terbelahlah seperti daging ini terbelah, kata Pak Bisman. Gitu. Artinya satu konsekuensi yang nggak mungkin ditarik. Allah berjanji kepada Abraham tentang keturunan. Lalu dalam kitab Keluaran kita belajar bahwa ketika Yakub memberikan berkat kepada anak-anaknya, berkat yang diberikan kepada Yehuda adalah berkat keselamatan, berkat raja-raja. Maka Habakuk adalah salah satu dari nabi yang melihat bahwa dan dikasih tahu oleh Allah bahwa Yehuda akan selesai. Dengan jadi kalau dari tadi orang bilang, kok nabi bisa gagal ya? No. Dia tahu Yehuda itu pilihan Allah. Yehuda akan turun lahir keselamatan. Tapi kenapa sekarang Yehuda harus dikalahkan? Seakan-akan oleh Allah sendiri. Nah, itulah kesedihannya Habakuk. Saya pikir yang kadang-kadang saya tadi mengharap PK-nya bisa lebih mendalam. Gitu ya. Kenapa Habakuk sebegitu menangis? Nanti kalau pada saat di Habakuk pasal terakhir, ketika Habakuk menangis, ketika dia bilang gini, sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun tidak berbunga, sekalipun kambing domba dihalap, artinya apa? Nggak ada apa-apa lagi itu. Tapi hatiku bisa beria. Kenapa dia bisa beria? Karena dia tahu Tuhan punya keselamatan. Bahwa Yehuda akan selesai, yes, kata kalau saya kutip kata Pak Yusman, Yehuda akan selesai, Jin, Yehuda akan selesai. Tapi keturunan Yesus, keturunan dari Yehuda itulah yang akan menyelamatkan. Itu yang bikin hati kita beria. Nanti menarik adalah ketika kita bilang sekalipun pohon ara tidak berbuah, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dan dia ketemu pohon ara dan dia bilang pohon aranya nggak berbuah dan dia mengutuk pohon ara itu. Teman-teman yang belajar teologi STT gitu ya, saya sih kagak belajar di sempalan doang. Tahu apa itu pohon ara? Pohon ara itu Israel. Dan Paulus dalam Ibrani kalau nggak salah ya, dia bilang gini, pohon ara itu Tuhan tebang. Tuhan yang tebang sendiri pohon aranya itu. Tapi tunas keselamatannya Kristus tetap ada. Jadi saya pikir Habakuk bukan cerita maaf remeh-temeh tentang oh saya susah, oh saya sedih, bukan. Dia bercerita bahwa Tuhan janji loh keselamatan itu dari Tuhan. Tuhan janji loh keturunan Abraham itu diberkati. Tapi kok Tuhan sekarang selesaikan Yehuda? Ya, kalau saya pernah bincang dengan Pak Nelson, saya bilang gini, Pak, ketika Yosia hidup, Yeremia juga hidup. Ketika Yosia mengadakan pasca besar-besaran, Yeremia dikasih tahu sama Tuhan, oh Yehuda akan dihancurkan. Gimana nggak sedih? Maka kita tahu ayat 1 sampai 4 yang di atas yang dia sedih. Kita tahu sedihnya dia itu sedih kenapa? Bahwa seakan-akan kita tahu sekarang bahwa oh iya nanti keselamatan itu dari Kristus. Paulus mengkonklusikan itu gitu ya, bukan keturunan-keturunanmu, tapi keturunan satu tunggal dia bilang gitu ya. Gitu. Saya pikir itu Pak yang mau saya sampaikan. Jadi memang saya agak berbeda dengan teman-teman yang menyatakan bahwa oh ya ini tentang kesedihan. Enggak, kalau saya pikir ini kesedihan yang berbeda, kesedihan yang jauh sangat dalam, dan mereka belum melihat ujungnya itu. Kita bisa melihatnya karena sudah tahu di ujungnya. Itu Pak Yusuf. Terima kasih. Thank you Pak Jimmy. Ya, menarik ya kalau kita benar-benar menggali seperti yang tadi Pak Jimmy sampaikan. Memang semua yang disampaikan di dalam Perjanjian Lama merujuknya kepada Kristus begitu ya, dan apa yang
alami oleh apa yang disampaikan oleh para nabi itu sebetulnya semua menceritakan tentang keselamatan yang dilambangkan dengan bagaimana umat pilihan itu selalu melawan Tuhan meskipun Tuhan berbalas kasihan kepada mereka. Nah, ini yang boleh kita itu sama-sama ya. Silakan. Kalau ada lagi yang mau memberikan masukan, thank you ya, Pak Jimmy ya. Pak Yuke. Ya. Pak Yuke, sedikit Pak Yuke. Iya, silakan. Saya tadi sisakan sedikit. Tadi saya sisakan sedikit, saya belum ngomong. Ini saya mau ngomong yang saya dapatkan. Jadi aplikasi buat pribadi saya dalam 5-11 ayat ini. Di ayat 5-11 saja. Nggak sampai ke belakang belum. Hal yang menarik yang saya dapatkan dari 5-11 ini adalah bahwa saya ada beberapa catatan nih. Saya lihat dulu ya. Pertama, kita seharusnya nggak perlu kaget, nggak perlu heran. Kalau Tuhan tuh berdaulat untuk menghukum orang berdosa. Dalam hal ini Yehuda. Dengan berbagai cara Tuhan yang kadang tak terpikir. Dia pakai bangsa Kasdim yang tidak diduga, yang kalau Bu Lumongga bilang itu suatu bangsa yang kecil, tetapi saya lebih lihat kepada dia sebagai orang kafir. Kalau kita merujuk kepada firman Tuhan kembali bahwa itu ditulis di dalam di dalam Yeremia 18 ayat 7 tadi saya bilang ya. Jadi selain itu ada lagi rujukan kalau kita lihat ini ayat ini berkait ya, seperti Pak Jimmy tadi bilang kita nggak boleh comot-comot. Saya juga ambilnya dari referensi dari ayat tersebut, silang apa istilahnya? Referensi silangnya ayat ini. Cross reference. Ya. Nah, sebenarnya tadi saya ada pertanyaan yang saya lemparkan. Apakah Tuhan itu tidak punya cara lain untuk menghukum? Kalau kita lihat sejarah raja-raja bangsa Israel, selalu bukan cuma kali ini, sebelumnya dan sesudahnya juga Tuhan menghukum dengan cara begitu. Lucu seperti Tuhan kayaknya kayak adegan anak kecil begitu loh. Musuh dipakai untuk menghakimi, untuk menindas Israel. Nanti Tuhan balas itu orang yang bangsa-bangsa yang menindas Israel. Itu ulang berulang seperti itu. Yang kalau kita lihat, ya. Tetapi ada yang menarik. Sebenarnya Yehezkiel tulis di dalam pasal 5 ayat 6-7. Saya bacain ya. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku. Ini maksudnya Yehuda ya. Lebih jahat daripada bangsa-bangsa dan terhadap ketetapan-ketetapanku. Lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku. Dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Artinya dia beralih dari Tuhan menyembah ke berhala dan sebagainya. Jadi saat bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, berpaling dari Allah, Yahweh, itu mereka Tuhan bilang lebih jahat dari bangsa lain. Jadi sepantasnya lah kalau dilihat kafir, entah itu kadang bangsa Moab, Amon yang Tuhan pakai, dan kali ini Kasdim yang dipakai ya untuk menjajah, untuk menindas orang Israel. Karena Israel saat itu lebih jahat daripada mereka sesungguhnya. Nah itu. Jadi nggak usah kaget. Saya mendapatkan itu, nggak usah kaget. Bahwa Tuhan berbagai cara. Kedaulatan Tuhan itu. Yang paling hati-hati supaya nggak kaget-kaget adalah kita nggak waspada dengan dosa. Jangan main-main dengan dosa. Itu yang saya dapatkan secara pribadi. Satu poin itu. Dan poin lagi,
Poin yang lain adalah jangan sombong. Seperti tadi Pak David bilang, jangan sombong. Kasdim kamu dipakai untuk menghakimi orang lain. Ya. Di ayat 11 dia jadi sombong. Ya. Aplikasinya buat saya adalah kesekarangan ini adalah baik kita, kepintaran kita, ilmu kita, kecakapan kita, skill kita, apalah status kita, kekayaan kita, kedudukan kita, dan lain sebagainya. Itu bukan karena itu Tuhan kalau mau pakai kita sebagai alat di tangannya. Kalau Tuhan kita mau pakai kita untuk menasihati orang lain, untuk dipakai sebagai alat untuk memberkati orang lain, nggak usah sombong. Bukan karena kehebatanmu itu kalau Tuhan pakai. Nah, itu kita patutnya justru bersyukur kepada Tuhan. Kita jangan terjebak seperti bangsa Kasdim. Kasdim boleh sombong, itu normal. Karena dia orang kafir. Kita sudah diselamatkan. Harusnya kita tidak seperti itu. Satu hal lagi menjadi refleksi bagi saya. Sebetulnya kita ini orang kafir. Sama seperti Kasdim. Sombong dengan keangkuhan, dengan menindas, menjajah, melakukan kekerasan, dan lain sebagainya, ya seharusnya pantas dihukum. Ketika kita dulu belum dihidupkan Tuhan kembali, menjadi manusia baru. Harusnya kita terus bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur, kasih karunia Allah lah, sehingga hukuman yang dulu kalau saya lihat, bangsa Israel perjanjian lama bertolak belakang dengan perjanjian baru. Dulu bangsa Israel, Tuhan harus pakai bangsa lain untuk menghukum dia. Atau dengan cara lain Tuhan menghukum mereka di padang gurun. Tetapi sekarang kita terisap di dalam karunia anugerah Tuhan itu kepada kita. Ketika kita berdosa, Tuhan nggak menghukum kita. Tetapi Tuhan mengutus anaknya, Yesus Kristus, menggantikan saya dihukum. Ini luar biasa. Ini ketika saya merenungkan ini, saya hampir meneteskan air mata. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa memang berbeda cara Tuhan ketika menangani kita orang berdosa di anugerahnya. Tuhan Yesus sendiri yang menggantikan kita untuk dihukum. Saya kira itu yang saya mau sampaikan berkat firman Tuhan malam ini. Dari Habakuk 1 ayat 5 sampai 11 saja loh. Belum nanti yang jauh ke dalam lagi sampai pasal 3 seperti tadi Pak Jimmy banyak ungkapkan. Dari cuman berapa ayat ini aja luar biasa. Luar biasa. Saya kira itu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Thank you, Neri. Ya, thank you masukannya lagi. Oke, thank you. Gimana yang lain? Ada yang mau tambahkan lagi? Betul ya, penggalian-penggalian gini kalau kita lihat ke perjanjian lama, kita lihat perjanjian baru, kita hubungkan dengan apa yang menjadi rencana Allah yang digenapi di dalam perjanjian baru menjadi menarik gitu ya. Kenapa Allah memakai hal-hal itu, dan itu seperti berulang-ulang karena nanti di perjanjian baru juga dialami lagi begitu ya, model-model seperti gitu ada begitu ya di dalam perjalanan Kristus menuju ke Golgota ya. Iya, ada lagi yang mau tambahkan? Silahkan. Pak Yuke. Yes, David, ya. Pak David. Ya, Pak, mungkin saya coba menjawab pertanyaan Pak Ucok tadi menurut pemahaman saya ya, yang saya dapatkan gitu. Jadi kalau misalnya kita coba lihat di kitab perjanjian baru ketika Tuhan Yesus disalibkan, itu kan di situ dia pernah berkata bahwa Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku gitu. Jadi seakan-akan ini paralel dengan pertanyaannya Pak Ucok tadi. Maksudnya harusnya seorang nabi itu dia tahu gitu loh kehendak Tuhan gitu. Tapi kenapa dia harus tanyakan itu kepada Tuhan gitu. Nah, seperti yang misalnya kita baca kita ketahui bahwa ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia kan bertanya,
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi kadang muncul di benak kita gitu. Kok Tuhan merasa kayak ditinggalkan gitu? Nah, saya cuma punya pemahaman sih, maksudnya beberapa khotbah yang saya dengar, saya berpikir begini bahwa ketika kita mendapatkan suatu pergumulan, ada saat-saat di mana kita merasa bahwa Tuhan tuh nggak ada gitu. Kita merasa bahwa kok saya kayaknya berjalan sendiri, Tuhan nggak ada nih, kayak Tuhan meninggalkan saya gitu loh. Nah, saat-saat seperti itulah kita nggak mungkin datang kepada, misalnya kita memiliki konflik dengan orang lain atau dengan siapapun itu. Kalau misalnya kita mau berperkara dengan orang tersebut, maka kita nggak akan selesai gitu. Kita nggak akan, ya kalau bahasa ada salah satu pengkhotbah, kita nggak akan naik, nggak akan bertumbuh. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, nah di situ kita akan bertumbuh. Sama seperti kalau misalnya kita baca di kitab Ayub yang tadi saya sempat singgung. Jadi ketika dia mengalami pencobaan di dalam hidupnya, dia tidak datang, maksudnya dia tidak menyalahkan misalnya kepada anak buahnya, ini kenapa sih sampai kalian bisa lalai, sampai semua harta kekayaan saya bisa habis gitu loh. Tapi dia datang kepada Tuhan. Dan juga ketika teman-temannya itu datang kepada dia dan memberikan nasihat kepada dia, mereka bilang bahwa kamu pasti ada yang salah gitu. Tapi enggak, si Ayub enggak berpikir seperti itu, tapi dia datang kepada Tuhan. Nah, ketika memberikan, ya mungkin jawabannya itu, ya mungkin itu tergantung pergumulan kita masing-masing ya. Jadi pasti ketika Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Nah, menurut saya sih di situ adalah pertumbuhan iman kita. Tapi kalau kita balik kepada persoalan kita, maka kita nggak akan bertumbuh di situ. Jadi kita akan bolak-balik di situ, muter-muter di situ. Jadi kita nggak akan bertumbuh. Itu sih yang saya dapat dari pembelajaran saya yang saya coba dengar di YouTube ataupun dari khotbah-khotbah gitu. Ya, thank you Pak Yuke. Terima kasih Pak David untuk tambahannya. Ya, ada yang mau menggambarkan bagaimana hal itu berhubungan dengan Kristus misalnya? Atau nanti Pak Nelson kali ya? Tapi kalau ada yang mau tanya juga boleh, silakan. Yang lain? Dari sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu barangkali? Silakan. Ada yang mau sharing? Semua belajar kok. Semua belajar sama-sama. Ya ada? Ya, kita melihat ya betapa luar biasanya kisah Habakuk ini sebetulnya. Jadi penggambaran hal-hal yang rumit dan berat itu menjadi gambaran bagaimana Kristus nanti harus menanggung dosa sebetulnya gitu ya. Tapi ya kita lihatlah bagaimana hidup kita juga boleh kalau kita ngomong kita bebal kayak bangsa Israel, sebetulnya patut dihukum juga gitu kan. Kalau menggambarkan itunya ya, karena kita ini benar-benar diberikan belas kasihan. Nah, cuman caranya memang beda-beda begitu ya. Pak Oscar nih biasanya ada ini nih, insight. Pak Oscar boleh kalau ini kasih masukan. Pas dulu Pak Yuke. Pas ya, oke, sip. Bang Saud nggak datang ya hari ini. Bang Saud ada nih, boleh kasih ini ya. Kak Jimmy ada mau tambahin lagi kali Kak Jimmy? Tadi belum tuntas 100%, dah baru 80%. Ada dikit lagi tuh. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, benar-benar udah semua ini kita serahkan ke Pak Nelson ya. Jadi biar kita bisa dapat ini lebih banyak gitu ya. Bagaimana ungkapan-ungkapan ini begitu. Memang Habakuk ini cuma 3 pasal. Dan makanya kita bahasnya bertahap-bertahap begini, dipotong-potong seperti ini, karena memang bahasanya itu dalam begitu ya.
setiap bagian itu menggambarkan hal yang penting begitu. Oke, terakhir nih, masih ada? Kalau nggak ada, mohon izin Pak Nelson yang bisa melanjutkan. Oke, kita tolong Pak Nelson ya. Kelihatannya udah penasaran pengen dengar kata kunci terakhir nih dari Pak Nelson. Terima kasih Pak Nelson. Terima kasih Pak Yuke, Bapak Ibu semua ya. Saya mau share screen dulu. Memang sangat menarik sekali kalau kita membahas secara teratur kitab demi kitab. Ya, kita menemukan bagaimana pemeliharaan Tuhan atas umat yang Tuhan cintai, umat yang Tuhan kasihi. Bahkan di dalam keberdosaan mereka pun gitu, bagaimana cara Tuhan mendidik mereka sungguh luar biasa. Ya, saya memperhatikan, saya melihat satu bagian ini. Ya, saya share screen dulu. Ya, Allah menyampaikan berita yang mengagetkan gitu ya, kepada Habakuk dan juga kepada orang Yehuda. Kalau dalam minggu yang lalu atau dalam beberapa waktu yang lalu kita melihat satu gambaran perenungan Habakuk, bukan satu bentuk kecengengan dia, tapi melihat satu pergumulan umat Tuhan, ya umat Yehuda yang Tuhan sudah panggil keluar tanah Mesir, kemudian masuk tanah Kanaan, namun pada akhirnya toh mereka tidak mengasihi Tuhan gitu ya. Setelah raja yang begitu mereformasi kehidupan umat Israel, menghancurkan segala berhala, namun pada akhirnya ya digantikan oleh raja yang kemudian jahat lagi, raja yang bebal, raja yang tidak takut Tuhan. Umat Yehuda pun kembali dalam satu ketidaktaatan. Ya, maka di dalam pasal 1 yang kita bahas beberapa waktu lalu, ayat 1 sampai 4 ya, kita mendapatkan satu perenungan yang dalam dari seorang Habakuk, pertanyaan yang begitu boleh dikatakan menggugah, kalau saya ingin mengatakan menggugah Tuhan. Itu seorang nabi yang begitu berani bertanya, bukan berani karena dia jauh dari Allah, tapi dari definisi kata Habakuk adalah seorang yang melekat dengan Tuhan, seorang yang nempel dengan Tuhan. Maka keakraban, kedekatan dengan Tuhan itulah yang membuat Habakuk bertanya kepada Tuhan. Ya, layaknya seperti seorang Abraham yang begitu dekat dengan Tuhan, ya, Nuh yang sahabat Allah gitu ya. Abraham juga waktu Sodom dan Gomora mau dibinasakan, Abraham pun berbicara dengan Tuhan. Bayangkan kalau Habakuk adalah orang yang jauh relasinya dengan Tuhan, maka bagaimana mungkin dia berani bertanya begitu kepada Tuhan? Justru karena Habakuk orang yang begitu dekat dengan Allah, melekat pada Tuhan, menempel pada Tuhan dalam definisinya, dalam arti ya, secara arti dari Habakuk sendiri, maka kepada orang yang dekat dengan Tuhan itu, orang yang ada di hati Tuhan, itulah Tuhan memperlihatkan kebobrokan umat Yehuda. Ini loh Habakuk. Ini hatiku dan aku memperlihatkan kepadamu apa yang menjadi isi hatiku, betapa Yehuda itu hancur, betapa Yehuda itu jahat. Ya. Supaya Habakuk pun mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ya. Saya menarik sekali menggumuli satu kitab Habakuk. Sehingga atas jawaban Tuhan kepada Habakuk, ya, satu keheningan yang bagi Habakuk kok Tuhan hening gitu ya. Maka dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11 ini merupakan satu jawaban atas pertanyaan Habakuk. Ya, Tuhan menjawab pertanyaan Habakuk dengan satu jawaban yang bagi kita ya sangat mengagetkan juga, bahwa tanggapan pertama Tuhan atas pergumulan Habakuk ya menanggapi kebingungan dalam tanda kutip gitu ya. Dan permohonan Habakuk, Tuhan memecahkan keheningan dengan memberitahukan kepada Habakuk bahwa dia tidak acuh terhadap dosa gitu ya. Dia tidak acuh terhadap kejahatan mereka. Ya, dia tidak membiarkan dosa terus berdosa dan berdosa terus. Ada waktunya di mana Tuhan menegakkan keadilannya. Tuhan menyatakan satu penghakiman atas umat Yehuda. Dan salah satu dalam penghakiman ini pun ya satu wujud cinta kasih Tuhan kepada umat yang dia cintai, kepada umat yang dia kasih. Apa yang Tuhan lakukan bagi Yehuda adalah dengan mengirimkan satu penghakiman yang sangat mengerikan dan mengerikan dari satu gambaran yang disampaikan dari satu analogi, lukisan yang digambarkan oleh seorang Habakuk ini. Ya, sehingga apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Habakuk ada satu perintah. Ya,
Perintah yang Tuhan berikan kepada Habakuk di sini ada 3 perintah yang memang disampaikan oleh Allah kepada Habakuk untuk Habakuk perhatikan juga. Lihatlah, perhatikanlah, dan heranlah. Atau jadilah heran, jadilah sangat terkejut. Ini yang Tuhan ingin sampaikan kepada Habakuk supaya Habakuk menyampaikan kepada Yehuda. Kenapa? Habakuk tentu tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi Yehuda ini, begitu ya. Oh, tentu sebagai seorang nabi dia juga ingin Yehuda diselamatkan dari suatu penindasan orang Kasdim, orang Babel yang nanti akan menindas mereka. Kan ini masih satu penglihatan misalnya kan. Tetapi Habakuk juga tahu bahwa dosa tidak perlu atau tidak harus dibiarkan terus berdosa. Habakuk sadar bahwa sebagai seorang nabi Allah maka dosa mesti harus ada konsekuensinya, dosa mesti harus ada penyelesaiannya. Begitu gelisahnya hati Habakuk melihat umat yang berdosa, melihat umat yang begitu jahat, sehingga Tuhan ingin Habakuk juga memperlihatkan kepada umat Yehuda, jadilah heran. Ini suatu serangkaian perintah yang dalam konteks itu dalam bentuk jamak, sehingga menunjukkan bahwa orang-orang Yehuda harus memperhatikan akan ada invasi dari orang Kasdim, dari orang Babel yang akan menyerbu mereka. Ya, segera terjadi atas mereka. Tadi sudah dikutip oleh Pak Jemi tentang kisah para rasul ini. Apa yang disampaikan oleh Paulus dalam konteks itu juga selain memang kepada orang di Antioquia, dan konteks itu juga bicara bahwa inilah penghina-penghina Allah. Dan Yehuda telah melakukan satu penghinaan terhadap Allah karena tidak memegang janji yang Tuhan sudah ikat dengan mereka, yaitu janji kesetiaan untuk tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Namun justru mereka berpaut kepada ilah-ilah di sekitar mereka. Ya. Sebab itu ini satu teguran yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada umat Yehuda. Saya pikir bahwa banyak hal juga yang mesti harus kita pikirkan dan mawas diri dan waspada dalam banyak hal. Nah, pertanyaan memang menjadi sesuatu yang sangat menarik bahwa melihat dan memperhatikan. Lihatlah, perhatikanlah, tercenganglah, kagetlah. Ini loh kondisi kamu ketika kamu tidak bertobat, ketika kamu tidak mengalami satu tindakan kembali kepada Allah, maka Yehuda, kamu akan dikuasai oleh Kasdim, kamu akan ditaklukkan oleh Babel. Sehingga dengan nubuat yang disampaikan oleh Habakuk ini, maka nanti muncul setelah Nabi ini, misalnya Nabi Yeremia yang menubuatkan, menyampaikan hal yang sama, nabi-nabi lain, nabi-nabi palsu secara khusus berusaha untuk menghibur Yehuda gitu ya. Sehingga dalam bagian ini, kenapa? Lihatlah kamu di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu di antara bangsa-bangsa, atau LAI menerjemahkan, lihatlah di antara bangsa-bangsa. Sebetulnya ingin mengatakan, lihatlah kamu nanti ada di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam terjemahan lain, dari kamu di antara orang-orang kafir. Dan perhatikanlah ini gitu. Ini satu peringatan yang keras yang datang daripada Allah. Karena itu ketika kita bertanya tentang siapa bangsa-bangsa, tentu tidak lain dan tidak bukan mengacu kepada bangsa Kasdim, atau yang juga disebut dengan Babel juga dalam beberapa bagian. Ya, apa yang harus dilihat dan diperhatikan? Kondisi ini harus dilihat. Kondisi kamu, Yehuda. Kamu begitu sesat, kamu begitu jauh dari Allah, kamu begitu menyimpang, karena itu lihat kondisimu. Mereka tidak menyadari kalau diri mereka berdosa dan jahat, lalu melakukan hal-hal yang menyakiti hati Allah, sehingga teriakan Nabi lah kepada Allah. Oh ya, heran dan tercengang-cenganglah. Allah memberitahukan bahwa ya, ia akan melakukan satu pekerjaan yang tidak mereka percayai di zamannya, yang tidak akan mereka yakini di zaman Habakuk. Bagi mereka, enggak mungkinlah Allah membuang kita, Allah kemudian. Itulah yang tidak mereka percayai. Mereka tidak mempercayai bahwa Allah melakukan satu penghakiman, pendisiplinan yang begitu dahsyat atas mereka. Sehingga ya termasuk Nabi Mika juga itu sampai di penjara ketika Nabi Mika terus memberitakan, oh kamu akan dihakimi, dihukum oleh Allah gitu ya. Tapi ya, kalau itu diceritakan kamu nggak akan percaya. Kalau itu disampaikan kamu nggak akan terima. Ya. Maka melalui Nabi Habakuk, Tuhan ingin bagaimana Yehuda mendengar bagian ini. Mendengar
akan adanya satu penaklukan atas diri mereka, atas Yehuda dari kerajaan Kasim, dari kerajaan Babel. Kalau membaca ya Perjanjian Lama, maka muncullah nabi-nabi palsu yang berusaha untuk menghibur Yehuda, yang berusaha untuk, oh tidak, kamu tidak akan dibuang, kamu tidak akan dihukum oleh Tuhan. Kamu aman-aman saja kok, kamu sejahtera-sejahtera saja. Maka melalui Nabi Habakuk, Tuhan ingin Yehuda tahu. Karena itu sekalipun ini diceritakan kepada kamu, kamu tidak akan percaya, kamu tidak akan yakin. Karena bagimu, ya Tuhan melakukan sesuatu yang baik terus bagi saya, bagi kita, sekalipun kita berdosa. Barangkali itu dalam pemikiran orang Yehuda. Oh, Tuhan kan baik. Tuhan kan maha kasih, Tuhan maha penyayang, Tuhan maha pengampun, dan sebagainya. Mana mungkin sih dia melakukan hal yang mau menghukum dalam tanda kutip ya kita, lalu membuang kita ke Babel atau mengirim orang Kasim kepada kita untuk menaklukkan kita. Ya, pekerjaan Tuhan yang tidak akan mereka percaya itu membangkitkan Kasim. Ketika Tuhan akan membangkitkan Babel, mereka tidak percaya. Mereka tidak yakin. Ya, karena bagi mereka selain Kasim kan orang yang tidak mengenal Allah gitu. Kasim kan orang yang kalau secara jumlahnya tadi misalnya dari analisa yang dilakukan oleh Bloom kalau jumlahnya sedikit dan sebagainya. Tetapi bagi mereka, wah ini tidak mungkin mereka menaklukkan kita gitu ya. Tapi apa yang Tuhan sampaikan? Lalu mengapa orang Yehuda tidak mempercayai pekerjaan Tuhan? Mengapa mereka tidak mempercayai pekerjaan yang dilakukan Allah? Saya pikir bahwa ini bukan Habakuk yang tidak percaya. Ya, tapi Habakuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menyampaikan kepada Yehuda bahwa Yehuda tidak percaya. Karena bagaimanapun Habakuk tetap yakin, tetap percaya akan apa yang Allah kerjakan atas umat Yehuda. Kenapa? Karena dia nabi yang sejati. Kecuali dia nabi palsu gitu ya. Nabi sejati pasti dia mempercayai apa yang Tuhan firmankan melaluinya, melalui mereka nabi yang sejati akan yakin apa yang Tuhan firmankan pasti akan terjadi. Ya, tetapi muncul nanti nabi-nabi palsu, termasuk orang-orang Yehuda pun ya berusaha untuk membawa hati mereka kepada nabi-nabi yang selalu menghibur mereka, menguatkan mereka, meneguhkan mereka, ya menyenangkan telinga mereka. Ya, sekalipun mereka dalam kesusahan, kesulitan berusaha untuk ya udah kamu enggak susah, kamu enggak sulit dan sebagainya. Padahal realita gitu ya. Fakta karena memang ya ini memang hidup sulit gitu. Hidup memang susah gitu ya. Kita sedang dalam keberdosaan, mestinya mereka begitu gitu. Tapi hal yang sangat menarik bahwa ketika di dalam bagian ini maka apa yang menjadi satu gambaran orang Kasim ya akan datang atas perintah, atas izin Tuhan gitu. Aku akan membangkitkan Kasim. Ya, karena itu tidak ada sesuatu yang kemudian terjadi atas kehidupan umat Tuhan, entah itu ketika mereka hidup benar atau ketika mereka hidup tidak benar, lalu sesuatu terjadi atas mereka tanpa seizin Tuhan. Termasuk ketika umat Yehuda ditaklukkan oleh Kasdim ini, gitu ya. Masih relevan nggak dengan konteks zaman sekarang? Apa yang terjadi dengan kehidupan umat? Kalau Tuhan berkenan, Tuhan mengizinkan, tidak ada sesuatu yang tidak relevan. Ketika umat, ketika gereja, ketika orang percaya sudah tidak lagi kemudian hidup dalam satu kebenaran, hidup dalam satu pemberitaan yang benar, lalu Tuhan dengan cara yang ajaib, dengan cara yang unik untuk ya menyadarkan orang percaya untuk kembali kepada firman, ya, bisa saja. Ya. Kemudian tentu dalam bagian ini kita menyadari bahwa ya, Tuhan Allah yang berkuasa atas bukan saja atas kehidupan umatnya, tapi juga berkuasa atas kehidupan orang yang tidak percaya. Mungkin pertanyaan, kenapa Tuhan memakai cara ini penaklukan oleh bangsa-bangsa, oleh kerajaan-kerajaan kepada umat Israel? Kenapa nggak melalui penghukuman-penghukuman lain sih? Di dalam zaman Raja Daud, kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim gitu ya, kepada Daud juga diberikan 3 pilihan ya. Tentu dalam konteks itu beda. Tetapi dalam bagian ini bahwa kenapa Tuhan pakai bangsa-bangsa di sekitar, raja-raja di sekitar Israel untuk menaklukkan Israel? Jangan lupa,
Berdosaan Israel adalah ketidakpercayaan mereka akan satu kerajaan Allah yang memimpin mereka. Waktu mereka mau Raja Saul, mereka menolak Tuhan sebagai teokrasi. Mereka menolak sistem teokrasi yang di mana Tuhan menjadi raja atas mereka yang memimpin mereka. Mereka justru menginginkan raja-raja dari dunia. Menginginkan raja-raja dari antara mereka. Raja Saul misalnya ya, diinginkan oleh mereka karena melihat raja-raja di sekitar mereka, melihat bangsa-bangsa di sekitar mereka, mereka memiliki raja. Kamu pikir gitu ya, raja hidup sebagai kerajaan, maka kamu pikir bahwa kamu akan kuat dengan raja secara manusia yang kamu punyai. Cara Tuhan untuk mendidik umat Tuhan itu luar biasa juga. Pakailah raja-raja ya. Pada orang Israel kan pikir, oh raja kita hebat, Raja Saul gitu, Raja Daud. Ya. Bagus di zaman Raja Daud gitu ya. Bagaimana Israel betul-betul dalam satu kondisi yang dipimpin atau boleh dikatakan dalam satu tim pemimpin yang takut akan Tuhan. Walaupun kemudian ada raja-raja yang begitu jahat, ya seperti Raja Manasye yang dilahirkan dari Raja Hizkia. Raja Hizkia diperpanjang Tuhan umurnya 15 tahun. Lalu melahirkan raja yang jahat. Dari raja yang jahat nanti lahir juga, tapi ada raja yang bagus. Dan kemudian raja yang bagus kemudian mati dari dibunuh oleh raja dari Mesir, ya Raja Nikho. Ya. Kemudian mati, usia digantikan oleh raja-raja ya Yoyakim yang kemudian hidup juga tidak cinta Tuhan ya. Dan seterusnya, bahwa di sini kita melihat orang Kasdim tidak bisa berbuat apa-apa tanpa seizin Allah untuk menaklukkan orang Yehuda. Yang pikir bahwa sekalipun mereka punya alat perang yang canggih, punya alutsista yang hebat, punya tentara yang hebat, tapi tanpa seizin Tuhan, tidak mungkin mereka bisa menaklukkan Yehuda. Gitu ya. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan mereka menaklukkan Yehuda? Bukan karena bangsa-bangsa itu kuat, tapi karena Yehuda yang sedang jahat dan berdosa dan sedang disiplin oleh Allah, dididik oleh Allah, dibimbing digembleng oleh Allah. Ya, kalau kita perhatikan apa yang dilukiskan oleh Habakuk tentang orang-orang Kasdim, ya, mereka memiliki karakter dan perilaku yang begitu kejam untuk menyerang Yehuda, ya, yang digambarkan sebagai orang yang betul-betul ya percaya pada kekuatan mereka sendiri. Bahkan hukum mereka sendiri, hukum mereka, keadilan mereka ya, hukum sesuai dengan apa yang mereka mau. Gitu. Jadi itulah gambaran kehidupan orang-orang Kasdim. Kalau kita baca juga di Yeremia pasal 51 ayat 20 dan seterusnya, situ juga Yeremia sangat lengkap mendeskripsikan, menggambarkan, melukiskan tentang orang-orang Kasdim. Ya. Nah, jelas dalam bagian ini orang Kasdim dikatakan orang yang bangsa yang garang. Ya. Bangsa yang sangat-sangat garang, itu di dalam ayat yang ke-67 ya, ayat 6. Dikatakan mereka sesungguhnya akulah yang membangkitkan bangsa yang garang, yang tangkas itu, yang melintasi lintang busur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Ya, mereka menduduki Yerusalem, menduduki Yehuda yang bukan tempat kediaman mereka. Itu tanah yang Tuhan janjikan kepada Israel. Ya. Lalu mereka menduduki. Maka Kasdim, ya, Babel, bukan hanya itu, tapi juga wilayah-wilayah lain. Termasuk juga kan Asyur jatuh di tangan Babel. Ya, mereka begitu garang, begitu tangkas, sehingga tidak boleh dikatakan tidak memiliki satu cinta kasih di dalam diri mereka. Ya, keadilan mereka jelas ya. Jadi kedamaian ya, tidak ada pada mereka ya. Mereka menduduki dengan tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan ayat ini juga ya, di dalam Raja-Raja juga pasal yang ke-24 ayat yang kedua juga menceritakan bagian ini. Raja-Raja. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon untuk melawan Yoyakim. Ia menyuruh, atau di sini Tuhan menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya
sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran para hambanya, yaitu para nabi. Nah, ini disampaikan lagi di dalam 2 Raja-Raja pasal 24 ayat yang kedua tentang bagaimana Tuhan yang membangkitkan tadi. Jadi di sini kita melihat kok Tuhan pakai bangsa kafir, Tuhan pakai bangsa lain. Itulah cara mendidik Israel yang sebetulnya mereka punya Tuhan yang memimpin mereka, raja atas mereka, berkuasa atas mereka. Tetapi ketika mereka tidak hidup dalam kesungguhan, tidak hidup dalam ketaatan, tidak hidup di dalam satu penyembahan yang sungguh-sungguh pada Allah, maka Tuhan bisa pakai cara-cara yang ajaib, cara yang unik, saya pikir, untuk membentuk umatnya. Demikian juga sebetulnya ketika Tuhan membentuk kita. Karena itu ya artinya bahwa Tuhan tidak ingin dirinya, janjinya yang dia ikat dengan umatnya ya dipermainkan sedemikian rupa oleh umatnya. Walaupun memang Tuhan juga menyadari bahwa umatnya tidak akan pernah mampu menggenapi, menjalani janji yang Tuhan ikat dengan dia. Karena itu Tuhanlah yang berjalan, ya, melintasi ya, korban binatang yang dikorbankan untuk satu persembahan perjanjian antara dirinya dengan manusia. Ya, karena itu dalam konteks keselamatan, dalam konteks penebusan, penggenapan janji itu, maka Tuhan mengutus anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menggenapi janji itu. Ya, nah, bangsa yang dahsyat, bangsa yang menakutkan, itulah gambaran orang Kasdim. Jelas sekali ya, ayat yang ke-7. Bangsa itu dahsyat, menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal dari padanya sendiri. Di sini kita melihat sehingga dalam ayat sebelumnya, maka hukum dikatakan kehilangan kekuatan. Keadilan muncul terbalik. Kenapa? Itulah kan pergumulan Nabi Habakuk di dalam ayat-ayat sebelumnya. Hukum kehilangan kekuatan, keadilan ya tidak pernah muncul lagi kekuatan dan tidak pernah muncul lagi. Orang-orang fasik mengepung orang benar dan keadilan muncul terbalik. Yang seharusnya orang-orang yang dibenarkan atau orang-orang benar ini yang menguasai orang fasik dalam konteks bahwa mereka menjadi terang, mereka menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang fasik, tapi justru sebaliknya mereka justru lebih jahat, dikatakan tadi sudah disinggung oleh Pak Heri, mereka justru lebih jahat daripada orang yang tidak mengenal Allah. Padahal mereka percaya kepada Allah. Jadi bangsa yang dahsyat, bangsa yang menakutkan itulah yang diutus oleh Allah, yang dibangkitkan oleh Allah untuk menaklukkan Yehuda. Dahsyat dan sangat-sangat menakutkan. Kalau bangsa yang kuat, katakan, kuda lebih cepat daripada macan tutul, kemudian dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Artinya bahwa kuda lebih kuat daripada macan tutul, lebih cepat daripada macan tutul. Apa maksudnya? Kemudian ya, bukan hanya kuda lebih cepat daripada macan tutul yang digambarkan oleh Habakuk tentang orang-orang Kasdim ini, tetapi juga orang Kasdim ini digambarkan bahwa ya mereka lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Ya, betapa buasnya mereka ketika mereka menghadapi musuh, mereka tidak kenal yang namanya ampun terhadap musuh. Begitu lihat musuh ya udah hancurin ya. Karena itu ketika misalnya penegakan hukum ya bagi mereka tidak ada pandang bulu, maka waktu Daniel dan kawan-kawannya di Babel ya, sekalipun Daniel dipalsukan dan sebagainya, tetap aja mesti harus ya, hukum, dan orang yang menghukum mereka dihukum lagi juga ya. Nah, bangsa yang ganas dan penuh kekerasan, pencemooh dan memandang rendah penguasa. Itulah gambaran orang Kasdim. Ya. Mereka dikatakan mereka sangat-sangat ganas dan penuh kekerasan, menjarah, menindas. Ya, ternyata itulah kriteria mereka ya. Namanya juga bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu secara manusia kita menyadari bahwa hukum mereka begitu, gitu kan? Hukum mereka yang begitu. Tapi Tuhan ingin memberitahukan kepada orang Yehuda, mengingatkan pada mereka itulah gambaran mereka yang akan menyerang kamu. Ya. Mereka tidak mengenal ampun atas kamu. Mereka tidak akan pernah mengenal bahwa ya udah kami diselamatkan dan sebagainya, kami dibebaskan dan sebagainya. Mereka tidak mengenal itu. Gitu ya. Kalau kita memperhatikan ya, zaman sekarang ya, kemarin waktu peristiwa bagaimana
Taliban menaklukkan Afghanistan, bagaimana orang-orang begitu ingin keluar dari Afghanistan, mengungsi begitu banyak. Saya membayangkan bagaimana waktu Qasim menaklukkan orang-orang Yehuda ini ya. Nah, Tuhan sudah mengingatkan kepada Yehuda, bangsa yang ganas, bangsa yang penuh dengan kekerasan, bangsa yang melakukan satu penjarahan penduduk, menduduki, merebut apa yang bukan menjadi bagian mereka. Itulah karakteristik mereka, dan bahkan mereka mencemooh, menertawakan, memandang rendah penguasa. Penguasa di sini siapa? Karena pada waktu itu ya Yehuda punya raja, Yehuda punya pasukan perang juga. Sejak Israel punya raja secara manusia, mereka juga punya tentara. Maka pada tentara perang zaman Daud, zaman Salomo, mereka ada tentara. Maka orang-orang dari Qasim ini memandang rendah, memandang hina, mencemooh mereka. Ya, saya pikir bahwa bagian ini bukan hanya sekedar pencemoohan dari orang Qasim terhadap rajanya Yehuda, bukan hanya sekedar mencemooh terhadap penguasa, terhadap tentara-tentara Yehuda, tapi gambaran ini juga memberikan kepada kita bahwa cemoohan orang Qasim juga sekaligus mencemooh Allahnya orang Yehuda. Ya, inilah yang, karena itu Tuhan mengingatkan kepada mereka. Mereka begitu mengandalkan kekuatan sendiri. Maka di dalam ayat yang ke-11 sebetulnya apa yang disampaikan di dalam bagian ini oleh Habakuk, Pak, kekuatan dikaitkan dengan Tuhan, dengan dewa sembahan mereka. Ya, yang dibahasakan adalah mereka kemudian berlari seperti angin dan terus demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatan mereka. Ya, menjadikan diri mereka sebagai tuan atas mereka, ya, menertawakan Tuhannya orang Yehuda. Tuhanmu nggak kuat gitu ya, Tuhanmu nggak ada apa-apa. Pada itulah ketika umat Tuhan menjadi celah, menjadi hina, menjadi cemooh bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena itu apa yang harus kita perhatikan dalam bagian ini juga sangat menarik, mengingatkan kepada kita. Tadi sudah disinggung juga oleh beberapa teman misalnya. Kalau kita bisa sesuatu, kita pintar, punya skill, punya kekuatan, sehat, dan sebagainya, ya tetaplah dalam hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, jangan jumawa, jangan congkak. Jangan memandang rendah orang lain, termasuk orang yang tidak mengenal Allah dalam konteks kehidupan sosial kita. Doakan mereka. Ya, karena kalau kita bisa, kita mampu, kita punya ini, jangan lupa ada Tuhan di balik semuanya. Jangankan dalam kehidupan kita orang yang percaya, dalam kehidupan mereka yang tidak percaya atau belum percaya pada Kristus saja, Tuhan berdaulat atas mereka. Ya, dan ketika mereka semena-mena terhadap orang Yehuda ini, dan Tuhan tidak tinggal diam, itu nanti kita akan lihat selanjutnya. Mereka pun akan mengalami satu penghakiman yang datang daripada Allah. Sebab itu, ya Habakuk mengingatkan kepada kita, Yehuda juga menjadi satu gambaran hidup daripada kita, orang-orang Yehuda. Karena itu, ya, hati-hati, waspada, sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan keberimanan kita. Ya, walaupun dalam kondisi yang tidak mudah, kehidupan banyak tantangan, banyak rintangan, banyak pergumulan, tetaplah menjadi pribadi yang melekat pada Tuhan, sebagaimana Habakuk. Ya. Barangkali ketika kita dekat dengan Tuhan, bukan tidak ada pergumulan, justru Tuhan kasih pergumulan orang di sana kepada kita itu. Ini loh kesulitan orang ini loh kesusahan dia. Bukan untuk kemudian kita, wah kamu mentertawakan dia, tidak, justru untuk kita menguatkan dan meneguhkan, menopang mereka, menyerahkan mereka pada Tuhan. Saya pikir ini yang menjadi bagian pada malam ini, biar mengingatkan kita, hati Habakuk ini layaknya hati Kristus, ya, yang begitu menangis, menjerit, pilu melihat umat yang begitu berdosa, ya, melihat dalam konteks kedatangan Kristus, melihat orang-orang Yahudi begitu berdosa, sehingga kalau kita memperhatikan misalnya di dalam ayat yang tadi, sebetulnya dalam ayat yang kelima juga ya, tadi sudah dikatakan juga menarik sekali di sana juga ya, biarlah kita diingatkan oleh Tuhan, jangan sampai kita menjadi penghina Allah, penghujat Allah dalam tanda kutip. Beberapa hari lalu saya mengikuti satu kelas dari Saat Ministry juga bersama dengan IPM ya.
Ya, jadi kita orang percaya mesti hati-hati. Bisa saja dalam secara pengakuan kita seorang yang percaya Allah, tapi bisa jadi dalam laku kita, dalam kehidupan hari-hari kita sebetulnya seorang yang ateis dalam perilaku kita, ya, tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya akan penyertaan Tuhan dan sebagainya. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Waktu saya sampai di sini, ya, saya